Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yang masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Itu semua semata-mata karena berkat Tuhan, karena Tuhan masih mengasihi kita semua. Amin. Kita akan melihat dalam Yesaya 1 ayat 2 sampai yang ketiga. Yesaya 1 ayat 2 sampai yang ketiga. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Nah, ini adalah curahan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Bangsa Israel yang tadinya sudah dibebaskan Tuhan, bangsa Israel yang tadinya sudah mengenal Tuhan, Tuhan sudah memperkenalkan siapa dirinya kepada bangsa Israel. Tetapi seperti yang dikatakan di Alkitab, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, itu tertuju kepada bangsa Israel. Tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Pemberontakan bangsa Israel itu banyak sekali bentuknya. Dalam pemberontakan dalam bentuk dosa-dosa yang mereka perbuat itu banyak sekali. Mereka menyembah Allah berhala, mereka membuat patung, dan kita tahu ceritanya. Perjalanan bangsa Israel yang begitu panjang, walaupun mereka sudah melihat penyertaan Tuhan, walaupun Tuhan sudah mendidik mereka, walaupun Tuhan sudah membesarkan mereka, walaupun Tuhan sudah mengasuh, memberi makan, menyertai mereka, menjanjikan masa depan yang begitu cerah, masa depan yang begitu penuh dengan sukacita. Walaupun bangsa Israel sudah tahu hal-hal yang demikian, bangsa Israel tetap memberontak terhadap Tuhan. Dan Tuhan di sini memperkenalkan dua hewan yang kita kenal sebagai hewan yang lemah atau hewan yang bodoh. Di sini pada ayat yang ketiga ada lembu dan keledai. Lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Nah, di sini ketika berbicara tentang lembu mengenal pemiliknya, pemilik itu seharusnya bertugas untuk memberikan makan. Dan pemilik akan selalu memberikan tempat yang aman, menuntun, memberikan tempat perlindungan, mengasuh, membersihkan. Itu adalah tugas dari pemilik lembu. Walaupun sang pemilik lembu sudah membesarkan lembu tersebut, sudah mengasuh tersebut, dan lembu itu diumpamakan sebagai bangsa Israel, tetapi bangsa Israel tidak mengenal pemiliknya. Bangsa Israel tidak mengenal pemiliknya, walau pemiliknya sudah memberikan segalanya kepada bangsa Israel, kepada umatnya. Dan kita sebagai bangsa Israel rohani, apakah kita melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel pada waktu itu? Kesalahan yang sama seperti bangsa Israel yang lakukan pada zaman itu. Dan di sini dikatakan keledai mengenal palungan. Palungan itu berbicara tempat keamanan, tempat perlindungan, tempat yang sudah disediakan Tuhan, tempat yang sejuk, tempat yang aman, tempat yang jauh dari mara bahaya. Dan keledai, ketika keledai diberikan tempat yang aman, keledai tahu di mana rumahnya. Begitu juga dengan lembu. Lembu tahu siapa pemiliknya, tetapi bangsa Israel tidak. Artinya walaupun Tuhan sudah memberikan tempat perlindungan kepada bangsa Israel, walaupun bangsa Israel sudah dijauhkan dari musuh-musuh, walaupun bangsa Israel sudah diberikan kemenangan demi kemenangan, dari waktu ke waktu Israel terus Tuhan menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel. Dan Israel telah melihat semuanya itu. Israel telah mengetahui bahwa Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Tetapi Israel tidak mengenal pemiliknya. Dan Israel tidak mengenal tempat keamanannya, tempat perlindungannya. Israel tidak mengenal rumahnya lagi. Dan itu adalah bentuk penolakan dari bangsa Israel. Israel menolak siapa Tuhan. Israel menolak pemiliknya. Israel menolak tempat aman yang telah disediakan Tuhan. Itu adalah bangsa Israel pada zaman itu, pada waktu itu. Dan kita sebagai Israel yang rohani, kita tidak boleh melakukan hal yang sama, kejadian yang sama, kejadian hal seperti itu tidak boleh terulang dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus sadar siapa pemilik kita, siapa yang memberikan perlindungan bagi kehidupan kita. Ketika kita berjalan dalam dunia ini, ketika kita sudah melihat segala perbuatan Tuhan yang ajaib, kita disembuhkan, kita diberikan pekerjaan, kita diberikan bermacam-macam berkat.
Apakah kita masih menjauhkan diri daripada Tuhan, walaupun berkat Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita? Atau kita mengucap syukur kepada Tuhan? Itu adalah pilihan. Pilihan kita. Kita mau memberontak kepada Tuhan yang mengasuh kita, atau kita mau turut atau ikut kepada Tuhan yang mengasuh kita. Nah, pada ayat yang ke-11 di sini dikatakan, walaupun bangsa Israel pada waktu itu mereka berbuat dosa, menjauhkan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, ada beberapa orang Israel yang masih melakukan tingkat-tingkat keagamannya dengan baik, aktivitas keagamaan dengan baik. Mereka masih memberikan korban persembahan, mereka masih beribadah, mereka masih berkumpul bersama-sama, mereka masih memberikan perpuluhan, tetapi mereka masih melakukan dosa. Apa yang Tuhan katakan ketika ada umatnya yang masih melakukan hal demikian? Ayat yang ke-11, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu. Aku sudah jemu, berarti Tuhan sudah bosan. Tuhan sudah bosan kepada bangsa Israel yang walaupun mereka beribadah, walaupun mereka membayar perpuluhan, walaupun mereka melakukan aktivitas keagamaan yang baik, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Mereka menolak Tuhan dari dalam hati mereka. Dan apakah yang kita lakukan? Ketika kita masih beribadah, minggu kita masih beribadah, kita berdoa kepada Tuhan, kita masih membayar perpuluhan, bahkan kita melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Tetapi kalau hati kita jauh daripada Tuhan, kita masih melakukan dosa-dosa baik yang tersembunyi atau yang tidak tersembunyi, maka Tuhan berkata, aku sudah jemu. Tuhan juga sudah bisa bosan. Tuhan bisa bosan terhadap tingkah laku manusia. Walaupun kita mendapatkan pengampunan, walaupun kita diberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi kalau kita terus melakukan hal yang demikian, kita sama seperti orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang munafik. Mereka melakukan aktivitas keagamaan yang luar biasa. Mereka berpuasa dan pelayanan mereka, luar biasa. Tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Bahkan mereka sendiri yang menyalibkan Tuhan. Mereka sendiri yang mengkhianati Tuhan. Mereka sendiri yang menolak Tuhan. Mereka yang memberontak terhadap Tuhan. Dan Tuhan, apa yang Tuhan katakan, walaupun ada orang yang melakukan mujizat, walaupun ada orang yang berseru-seru kepada Tuhan, dia berbahasa roh, tetapi Tuhan berkata, Tuhan tidak mengenal mereka. Karena apa? Hati mereka jauh daripada Tuhan. Hati mereka masih dipenuhi dengan dosa. Masih cinta dengan dunia ini. Masih mengingini hasrat duniawi. Masih hawa nafsu mereka. Hati mereka masih dipenuhi dengan hawa nafsu. Ada salah satu pendeta yang pernah berkata, pernah menanyakan satu hal, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Bagaimana caranya kita benar-benar mengasihi Tuhan? Dia memberikan suatu pertanyaan seperti ini. Ketika surga itu dipenuhi dengan makanan yang enak, ketika surga itu dipenuhi dengan teman-teman baik kita, dipenuhi dengan keluarga-keluarga yang mencintai kita, orang-orang yang kita kasih, semua berada di surga. Apa yang kita impikan di dunia ini ada di surga. Apa yang kita butuhkan dalam dunia ini ada di surga. Surga tempat yang begitu luar biasa enak, sukacita kita di sana. Bersuka cita, berpesta bersama kerabat-kerabat kita, bersama dengan teman-teman kita. Ketika surga seperti yang sudah saya katakan, tetapi jika di surga tidak ada Tuhan, jika di surga tidak ada Yesus, apakah kita masih menginginkan surga? Pertanyaan ini harus kita pikirkan baik-baik. Apakah kita menginginkan surga jika Tuhan tidak ada di sana? Jika Yesus tidak ada di sana? Di situ ketika kita bisa menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa tahu sebenarnya apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan. Sebenarnya apakah hati kita benar-benar milik Tuhan. Kembali kepada ayat yang ke-15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Tanganmu penuh dengan darah, tanganmu penuh dengan dosa. Itulah Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita bersujud kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, tetapi ketika tangan kita penuh dengan darah,
Ketika tangan kita penuh dengan dosa, mata kita penuh dengan dosa, hati kita, telinga kita, lidah kita penuh dengan dosa, maka Tuhan tidak akan sekali-kali mendengarkan doa kita. Tuhan juga bisa merasa jemu, Tuhan bisa merasakan kekecewaan, Tuhan bisa merasakan namanya bosan terhadap manusia. Ketika manusia melakukan dosa yang berulang-ulang, pertobatan yang sesungguhnya adalah ketika ia bertobat, ia tidak berpaling, tidak melihat ke belakang. Itu adalah pertobatan yang sesungguhnya. Tetapi ketika dosa itu masih dilakukan, maka belum ada pertobatan yang sesungguhnya. Dan jika belum ada pertobatan, maka Tuhan juga bisa marah, Tuhan bisa kecewa terhadap orang-orang yang telah diberikan pengampunan, tapi mereka masih terus melakukan dosa. Dan apapun yang diberikan oleh orang tersebut, entah korban, entah pujian, entah doa, itu tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Karena hatinya sebenarnya masih dipenuhi dengan kejahatan. Dan Tuhan itu melihat kedalaman hati. Tuhan melihat hati kita yang paling dalam. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Oleh sebab itu Daud berkata, Daud mengetahui isi hatinya, bahwa isi hatinya, dagingnya itu selalu ingin memberontak terhadap Tuhan. Oleh sebab itu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan selidiki hatiku, apakah aku benar-benar mengasihimu? Itu adalah doa yang harus kita ungkapkan kepada Tuhan. Ya benar, doa permohonan kepada Tuhan itu perlu ketika kita mengalami masalah. Kita perlu berdoa kepada Tuhan, berharap pada Tuhan, bantu aku menyelesaikan masalah. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah, doa yang Tuhan inginkan adalah, selidiki hatiku, seperti Daud berkata, selidiki hatiku. Apakah hatiku sudah cukup layak di hadapanmu? Apakah hatiku sudah cukup suci di hadapanmu? Seperti Daud memiliki kerendahan hati yang luar biasa, dan dia sadar bahwa dirinya adalah bukan apa-apa tanpa Tuhan. Dirinya tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita masih mengalami kesusahan untuk mengasihi Tuhan, kita masih berpikir bahwa hidup dalam dunia ini tampaknya baik-baik saja. Hidup tanpa Tuhan itu tampaknya enak-enak saja. Pada Yesaya 1 ayat 16 sampai ke 17, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari hadapan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Belajar berbuat baik, artinya berbuat baik, mengasihi Tuhan, ikut Tuhan. Ada namanya tahap, ada namanya proses pembelajaran, ada namanya kemauan. Belajar perlu kemauan, dan itu yang harus kita lakukan. Belajar untuk berbuat baik harus namanya belajar dari tahap awal, dari kecil demi kecil, sedikit demi sedikit. Namanya berbuat baik harus belajar, karena manusia tidak memiliki hasrat untuk berbuat baik dari awalnya, karena manusia telah kehilangan Allah. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu untuk berbuat baik itu harus belajar, dan untuk belajar berbuat baik, melakukan firman Tuhan, tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, tidak bisa dilakukan dengan kekuatan daging kita sendiri. Ketika kita mencoba membuat berlaku baik dengan kekuatan kita sendiri, kita sementara melakukannya untuk diri kita sendiri, tapi bukan untuk Tuhan. Dan hikmat yang sesungguhnya, hikmat adalah minta petunjuk dari Tuhan bagaimana caranya untuk kita dapat melakukan firman Tuhan dengan baik, dengan kebenaran, dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Itu adalah hikmat yang sesungguhnya, dan Tuhan akan memberikan hikmat itu kepada kita. Bagaimana cara kita melepaskan diri kita daripada dosa. Yakobus 1 ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ketika kita merasa kita butuh pertolongan dari Allah untuk melepaskan dosa-dosa ini, ketika kita butuh Allah untuk, Tuhan kami tidak mau mengecewakan Engkau lagi, kami ingin bertobat, kami ingin bersungguh-sungguh mengasihi-Mu lagi, kami ingin mengenal-Mu lebih dalam, kami ingin memegang janji-Mu. Ketika kita mengalami kesusahan untuk memegang perkataan tersebut, memegang janji-janji Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, minta Roh Kudus untuk membantu kita, menguatkan iman kita untuk terus memandang kepada Kristus. Kita akan berdoa untuk supaya Tuhan memberikan kita kekuatan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada hari ini kiranya firman-Mu membantu menguatkan kehidupan kami, menopang kehidupan kami. Firman-Mu menyadarkan kami betapa kami berdosa dan kami butuh Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau selidiki hati kami. Ketika kami jauh daripadamu, Engkau tarik kami kembali Tuhan. Jangan biarkan kami jauh daripadamu. Tuntun langkah kami supaya kami dapat melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu sesuai yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Haleluya, amin.